Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya S. Dr. Kurniawan dari kelas B196 dengan BM 201101009 program studium. Di sini saya akan menjelaskan makna dari artikel yang saya buat pada minggu kemarin. Saya akan bahas artikel dengan judul Implementasi Nilai-nilai bela negara dalam sudut pandang hukum. Untuk lebih lengkapnya, artikel dapat diakses melalui Kompasiana. Nah, dalam artikel ini saya membedah 5 nilai-nilai bela negara dan mengaitkannya ke dalam implementasi dalam bidang hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Dalam hukum, ini cinta tanah air itu bukan sekedar slogan. Jadi wujud nyatanya adalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia dan juga memastikan kekayaan negara terlindungi oleh regulasi atau undang-undang. Nah, artikel ini juga menyebutkan bahwa mengkritik atau mengajukan uji materi atau judicial review terhadap aturan yang sekiranya merugikan negara itu juga merupakan bentuk cinta tanah air. Dan selanjutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Tantangan terbesar di era saat ini yaitu berada di ranah digital. Nah, implementasinya adalah sharing sebelum sharing. Dengan begitu, kita tidak akan menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Selain itu, warga negara yang sadar untuk tidak main hakim sendiri atau agent phishing itu juga salah satu bentuk sadar berbangsa dan bernegara. Dan untuk itu kita juga harus percaya pada mekanisme peradilan, seperti mungkin peradilan pidana dan sebagainya. Yang ketiga itu setia pada Pancasila. Nah, hukum berfungsi sebagai filter terhadap ideologi yang radikal. Tapi lebih dari itu, setia pada Pancasila berarti juga memperjuangkan keadilan agar hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mengawal agar persidangan bebas suap juga termasuk wujud nyata dari setia pada Pancasila. Yang keempat yaitu rela berkorban. Jika di ranah militer itu berkorban dengan nyawa secara fisik, nah di bidang hukum ini berarti keberanian menjadi pelapor atau saksi dari tindak pidana, misal tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan yang lain, itu juga merupakan implementasi dari nilai rela berkorban. Berani membongkar praktik kotor yang ada di sekitar kita, itu juga merupakan pengorbanan di mana kita harus menghadapi tekanan sosial maupun bahkan tekanan intimidasi dari pihak-pihak lain. Dan selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, memang bukan fisik yang utama karena kemampuan awal bela negara ini juga mencakup mengenai keterampilan. Nah, salah satunya keterampilan literasi atau literasi bisa khususnya literasi hukum. Nah, masyarakat ini harus paham hak dan juga kewajibannya secara hukum agar tidak dieksploitasi atau dibodohi oleh penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Nah, nilai-nilai tersebut sudah saya bahas kelimanya secara satu persatu dan komprehensif. Sebagai kesimpulan, musuh kita saat ini bukanlah tentara asing, melainkan ketidakpedulian dan pelanggaran hukum yang merusak negara dari dalam. Jadi, menjadi warga negara yang taat hukum, anti korupsi dan melek regulasi adalah cara kita untuk mewujudkan nilai-nilai bela negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.